Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Juli, bulan ke-7 dari tahun ini. Bulan Juli ini kita masih belajar bersama dan bertumbuh bersama dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hidup adalah Anugerah. Dan juga di bulan ini akan ada beberapa event, 4th of July dan Super Sunday. Ikutilah terus live stream ibadah kami FIC dan renungan singkat T180 bersama Pastor Sam. Hal yang lain juga adalah marilah kita bersama tetap menjaga kesehatan, menjaga diri kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya akan mulai dengan membacakan sebuah ayat pada hari ini. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk kita bisa dengarkan firman Tuhan. Karena memang dari awal ada sedikit banyak masalah teknis. Selain komputer juga keyboardnya itu salah satu touch-nya dan saya lupa apa namanya itu ya, pedalnya yang di bawah itu juga nggak nyala, jadinya ibadahnya berat sekali dan saya juga rasanya udah agak sedikit ini juga ya. Oke, mari kita lihat firman Tuhan saudara. Itulah hidup ya. Kita berharap dan kita punya segala sesuatu untuk hidup lebih baik di dalam segala usaha dan segala macam, tapi ada banyak kali apa yang terjadi di lapangan itu lain dari apa yang kita harapkan. Kita berdoa bagi anak-anak kita dan semua, and ya tetap anak-anak kita juga masih ada masalah. Kita berdoa bagi pekerjaan dan semua, berharap yang terbaik, tetapi ada banyak kali yang terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Jadi hari ini kita mau melihat Mazmur 119, ayat yang pertama di situ dikatakan bahagianya orang yang menurut hukum, menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ayat yang ke-8. Baik, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami makhluk yang tidak sempurna, Tuhan adalah Allah yang sempurna yang dapat melakukan segala sesuatu. Kami percaya Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatu di dalam hidup akan menjadi mudah. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan, Tuhan beri perlindungan. Tuhan beri kemampuan di saat-saat yang berat sekalipun. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami membuka hati kami dan kami mau belajar menjadi apa yang Tuhan kehendaki, menjadi manusia yang berjalan dan dipimpin oleh kebenaran Roh-Mu ya Tuhan. Walaupun ada banyak kali kami mempunyai banyak kesulitan untuk merasakan hadirat-Mu, untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau, adalah sesuatu yang tidak mudah bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan sudah memberikan kami Roh-Mu yang kudus, yang menjadi penolong bahkan yang mengajari kami tiap-tiap saat.
hari ini kami mau mengandalkan kekuatan Roh Kudus ya Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara dan Tuhan yang menyatakan kuasa di dalam ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan meneruskan khotbah yang dari minggu yang lalu saudara di dalam PowerPoint. Yaitu bagaimana kita membangun manusia roh. Membangun manusia roh. Dan ini bukan sesuatu yang memang mudah, tetapi ini yang sesungguhnya menjadi rancangan Allah. Supaya kita bisa hidup bukan dipimpin oleh daging, tetapi hidup dipimpin oleh roh kita. Yaitu part 2 ini ya, hati nurani. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau ajak saudara melihat sebuah contoh atau sebuah ilustrasi yang pernah diadakan sebenarnya oleh Harvard Business Review mengenai decision and desire. Itu by Profesor, ada penulisnya kalau nggak salah Gardner Morse. Nah, satu pokok pemikiran ini saudara yang saya lihat mempunyai kaitan dengan hati nurani. Nah saya mau mengundang dua bapak-bapak wakil dari jemaat untuk bisa hadir di depan. Ada Pak Leo dan Pak God Bless. Nah mungkin kameranya bisa diiniin ke depan sebelah sini ya No ya. Kameranya bisa diituin ke depan sebelah sini. Ya, saudara, ini ada sebuah penelitian yang mereka lakukan di Harvard Business Review, tapi saya akan bikin kontekstual sesuai dengan konteks kita sebagai orang Indonesia ya. Jadi ini ceritanya ada dua bapak ini tetanggaan, Bapak A dan Bapak B ya. A taruhlah Bapak Alex dan Bapak Bernard. Nah Pak Alex dan Bapak Bernard ini hidup bertetangga. Dan di dalam penelitian yang dilakukan, ada sebuah bentuk permainan yang akan kita adakan di sini. Nah, saya punya uang $10. Dan $10 ini saya sebagai banker, saya akan kasih kepada Pak Alex. Nah, Pak Alex di sini harus split atau bagi dengan Pak Bernard. Ya. Jadi $10 ini Pak Alex harus bagi, terserah beliau, dari $1 sampai $9. Harus dibagi. Ya, harus dibagi. Sisanya nanti jadi miliknya Pak Alex. Nah, ini bisa terjadi prosesnya kalau Pak Bernard menyetujui berapapun jumlah yang Pak Alex akan kasih. Jadi saudara udah ngerti dulu ya. Jadi permainannya ini dari tadi mau diambil terus memang. Iya sabar Pak, ini memang ini di kripto ini memang mahal kalau ini $10 ya. Jadi ini saya kasih Pak Alex harus split, kasih seberapa kepada Pak Bernard, sisanya buat Pak Alex. Tapi ini bisa terjadi, saya bisa kasih uangnya kalau Pak Bernard menyetujui berapa yang Pak Alex akan kasih. Nah ini saya kasih Pak Alex $10. Sekarang saya mau tanya, Pak Alex mau kasih dengan tetangga Bapak, Pak Bernard ini berapa dolar? $3. Oke, $3. Sekarang kita tanya, Pak Bernard kira-kira mau terima $3? Gak mau. Nggak mau. Oke, nggak mau berarti nggak jadi ya. Karena Pak Bernard nggak mau $3. Sekarang mereka lakukan penelitian ini saudara kepada ratusan orang ya. Sekarang ceritanya ini pasangan yang lain. Saya kasih kepada Bapak A. Oke, Bapak saya kasih $10. Bapak harus split dengan Pak B berapapun dari $1 sampai $9, sisanya buat Bapak. Nah sekarang Bapak mau kasih berapa untuk Pak B ini? $1. Wah, jadi $1 sekarang. Pak B mau terima $1?
Gak mau dan di split harus 5. Nggak mau, Pak B nggak mau jadinya. Oke, jadi ini nggak jadi lagi ya saudara. Sekarang kita mau tahu nih, penelitian ini mau melihat dan interview akhirnya orang-orang yang ditanya kenapa nggak mau, dari 100 permainan ini 75 sampai 85 biasanya di turn down tawarannya sama orang yang kedua ini saudara. Sekarang kita mau tanya sama Pak B, kenapa kok Pak B itu nggak mau gitu loh saudara. Karena sebelumnya gini ya saudara ya, siapa yang nggak mau uang free? Siapa yang mau dikasih uang nggak? Secara gratis mau dikasih uang nggak saudara? Mau. Kita semua mau, saya juga mau dikasih free money gitu saudara. Ya kan, secara pikiran kita semua mau free money. Tapi kok ini kok nggak mau gitu ya. Jadi kita mau tanya, gimana Pak B kok kenapa nggak mau terima uang secara cuma-cuma, secara gratis dari Pak A itu? Tidak fair, harus di split. Wah itu, pertama tidak fair, harus di split. Yang kedua, Ya kalau saya dapat lebih kurang lebih baik nggak ada yang dapat gitu. nah itu ya saudara ya. Kalau saya dapat lebih kurang, dapat $3, dia dapat $7. Saya dapat $1, dia dapat $9. Jadi nggak mau, nggak jadi. Oke, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara. Terima kasih Pak Alex dan Pak Bernard. Nah, saya kasih nama contoh biar nggak ini ya saudara. Jadi ini bukan soal Pak Leo dan Pak God Bless. Jadi lain. Nah saudara, kita mau lihat di sini bahwa kalau kita semua setuju mau dapat free money, mau menerima uang secara cuma-cuma. Nah bayangan dari sini ada ilustrasi yang kedua. Ada seorang petani didatangi oleh malaikat Tuhan. Petani ini ditanya, "Hei, saya mau memberkati kamu nih. Tuhan suruh saya bawa berkat buat kamu. Tapi harus ada aturan mainnya. Harus ada peraturan yang dibikin. Apa itu? Kalau saya berkati kamu, tetangga kamu dapat double. Kalau saya kasih kamu 100 juta, dia dapat, tetangga kamu dapat 200 juta. Pokoknya dapat double. Nah, kamu mau nggak? Oh, tunggu dulu deh. Kasih waktu saya pikir, kata petaninya. Petani mikir 1 hari, 2 hari, nggak bisa tidur dia. Hari ketiga malaikat Tuhan datang. Dia tanya, gimana? Mau saya berkati? Wah, gini deh. Saya minta mata saya yang kiri dibikin buta aja. Supaya tetangga saya dua-duanya matanya buta. Dia nggak terima berkat. Nah sama seperti Bapak B itu. Dikasih uang gratis $3 nggak mau. Karena menurut dia, wah yang orang ini dapat lebih banyak. Nah dari sini saudara, saya mau ajak saudara melihat bahwa di dalam kehidupan kita ya saudara, ini kita udah lihat free money, semua orang suka free money, mau free money. Kalau kita jalan kemana juga, kadang-kadang jalan ke dekat rumahnya ini dah Pak Redi, ke kasino. Suka kadang-kadang ditawarin chip gratis-gratis kan saudara, nih bisa main, misalnya berapa, $10, $25, dikasih begitu-begitu saudara. Untuk supaya memancing supaya main kan. Tapi semua orang mau free money. Nah di dalam hidup kita ada banyak manusia bisa mengalami kegagalan, ada banyak manusia mengalami salah dalam memutuskan sesuatu, salah dalam menentukan sesuatu, memilih sesuatu, ataupun banyak orang-orang yang sudah hebat bisa jatuh di dalam dosa, mungkin itu korupsi, uang, wanita dan segala macam. Semua ini terjadi saudara bukan karena mereka semua itu kurang informasi atau orang yang nggak tahu, enggak. Bukan karena lack of informasi, tetapi semata-mata mereka jatuh karena hidup mereka itu dipimpin oleh desire-nya mereka, hasrat hatinya mereka. Banyak orang tahu kalau jangan lewat ini, tapi mereka mau coba aja kan. Mau coba their luck. Mereka tahu bikin ini gak bisa ditangkap polisi. Tapi mereka mau coba aja. Dan karena itu saya bikin catatan di sini begini saudara.
Hampir semua manusia mempunyai kecenderungan yang besar hidup dipimpin oleh hasrat hatinya. Jadi bukan yang pikiran yang mimpin hidup, kebanyakan ini yang pimpin ini. Itu dulu. Jadi itu dulu kita tahu, oke, itu dulu. Orang bisa tahu banyak mencuri itu salah, dosa, ditangkap dan lain-lain. Ada banyak orang bisa curi juga, saudara. Ada orang banyak, oh nggak boleh ini, nanti bisa kena penalti, nanti bisa begini, orang tahu. Orang bukannya nggak tahu, bukannya lack of information. Tetapi semata-mata dipimpin oleh hatinya. Kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, saudara, disinilah letak pergumulan yang berat itu. Ada banyak bukan karena kita nggak tahu, bukan karena oh kita mau pergi mau ini. Ada orang banyak menyusupkan barang-barang substan yang dilarang melalui airport, penerbangan dan lain-lain. Bukan mereka nggak tahu kalau itu nggak boleh. Mereka mau coba aja karena apa? Kalau bisa berhasil bayarannya gede. Bayarannya gede. Suruh telan itu dimasukin ke dalam, kadang-kadang ke dalam kondom dimasukin telan sini ya. Bisa lewat juga. Bukan karena mereka nggak tahu kok. Tapi karena yang di hatinya ini. Ada banyak orang udah kepepet, ini kalau enggak akhirnya ya bisa bikin banyak hal. Bisa mencuri, korupsi, jual diri, apa segala macam. Hanya untuk mereka tahu itu nggak bisa. Bukan lack of knowledge tapi ininya. Makanya minggu lalu dipikir bahwa segala macam itu timbul dari hati nurani, saudara. Kelicikan hati nurani itu yang jadi masalahnya. Nah, di dalam surat Kisah Para Rasul, Paulus nulis seperti ini nih, saudara. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan apa, saudara? Hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ini bukan kita nggak tahu, bukan kita butuh lebih banyak khotbah, enggak. Tapi ada banyak kali yang pimpin kita udah bukan hati kita ini, tapi masalahnya hati ini udah nggak murni lagi, saudara. Iblis melihat bahwa yang menjadi kunci, dia selalu dikatakan, nah ini, iblis selalu bilang, yang menjadi kunci itu ya saudara, kalau bisa iblis pengaruhin hati manusia, dia bisa menahan segala berkat Tuhan yang baik. Bisa menahan segala berkat Tuhan yang baik. Saya mau ajak saudara melihat contoh firman Tuhan. Ini sering kita dengar ya saudara, Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai setelah 40 hari berpuasa, Tuhan Yesus dicobai. Iblis datang, dia ambil batu. Dia bilang, ada tertulis, Tuhan Yesus bilang, iblis datang lihat kan, I know, waduh kamu pasti lapar lah. 40 hari gak makan pasti lapar ini. Tinggal kamu kan bisa rubah, kamu bisa bikin apa aja. Ubahlah batu ini jadi roti. Lalu Tuhan katakan ada tertulis manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini kita lihat bahwa ada banyak kali iblis juga menanti dan menggoda kita pada saat-saat yang berat. Kita tahu kita nggak boleh bikin ini ya saudara, harus kita tahu secara akal, knowledge, informasi, segala macam. Tapi iblis ini kan nunggu, khususnya pada masa pandemik seperti ini. Nunggu kalau pada saat kita udah mulai capek. Nunggu kalau saat pada kita udah mulai bosan, kita udah mulai jenuh. Kita udah mulai gak tahu lagi, udah mulai, udah gak menarik lagi lah. Dia datang, dia lihat. Kamu lah bukannya lagi butuh ini nih untuk hidupmu. Kamu bukannya lagi nyari ini nih. Saat-saat itu ditawarin sama iblis. Nah, tapi di situ kan kita tahu, nggak bisa. Namun sering kali iblis tahu bahwa iblis bisa menggocoh, memperdaya hati manusia dengan menawarkan apa yang jadi kebutuhan manusia pada saat-saat itu. Karena hidup ini saudara kita akan lalui dengan berbagai macam musim. Kita suka musim misalnya summer semua, weathernya bagus segala macam, tapi hidup kita nggak selamanya musim summer. Sama seperti tadi yang kejadian itulah, nggak selamanya apa yang kita ini
baik. Gak selamanya kita bisa terus bersuka cita, tertawa. Gak selamanya bisa itu, saudara. Ada masa-masanya kita bisa menangis, kita bisa bergumul, kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa gak terima keadaan. Ada masanya. Dan itulah makanya dikatakan Tuhanlah yang membentuk waktu. Karena di dalam waktu Tuhan taruh matahari, bulan, dan bintang sebagai penunjuk waktu. Ada pagi, ada siang, ada malam. Gak seluruhnya itu malam terus, siang terus. Kalau saudara mungkin suka, ada orang yang suka pagi hari. Dari mungkin jam 8 sampai jam 9, jam 10. Katanya tuh mataharinya bagus. Kalau di luar ngelihat juga enak. Atau sore hari, jam 4 atau setengah 5. Atau sekarang mungkin jam segitu panas ya. Summer, kalau summer itu mungkin jam 7 apa jam 6 sampai dekat-dekat jam 8. Mataharinya udah mulai. Dan itu enak kalau ngelihat. Nah mungkin kita yang sukanya waktu-waktu tertentu. Tapi hidup ini gak seperti itu. Hidup ini ngelewatin semua itu, saudara. Dan Tuhan katakan justru pada saat kamu melewati lembah kekelaman itu, melewati masa-masa yang seperti itu, baiklah kamu jangan lengah. Jangan hidup dipimpin oleh kita punya hasrat. Karena hasrat kita maunya, oh seperti ini. Kita mau dapat diakui, kita mau dapat kepastian dan lain segala macam. Tapi hidup ini ada banyak kali gak seperti itu. Dikatakan manusia bukan hanya hidup dari roti, manusia bukan hanya hidup dari kebutuhan-kebutuhan itu. Kalau iblis bisa nawarkan ini, kamu bukannya lagi butuh uang, kami bukannya lagi butuh ini. Nah firman Tuhan katakan manusia bukan hidup dari itu aja. Kalau di dalam dunia orang bilang, oh manusia harus bisa punya sandang, pangan, papan, 3. Tapi ada banyak orang juga enggak cukup memiliki dari yang pertama, saudara. Nah dari situlah kita boleh bermain kalau secara pikiran. Tapi Tuhan lagi mengajar kita hidup dipimpin oleh hati kita ini. Cuma kebanyakan hati kita ini, saudara, begitu lemah dan diperdaya oleh iblis. Yang kedua, Tuhan Yesus dibawa oleh iblis dari junjungan bait Allah. Ya dikatakan engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukannya ada tertulis, iblis sekarang pintar dia main ayat firman Tuhan, saudara. Bukannya ada tertulis malaikat-malaikatnya akan menjaga engkau. Nah, Yesus berkata, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam hal yang seperti ini, saudara, kita melihat bahwa manusia akan teruji di 2 perasaan ini. Inilah 2 perasaan yang hilang waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Rasa berharga dan rasa aman. Tuhan Yesus bilang, saya gak harus jatuhkan diri saya supaya saya tahu saya ini anak Allah. Saya gak harus bikin ini supaya saya tahu. Dalam corona ini juga kita gak akan keluar tanpa mask dan kita bilang Tuhan lindungi saya dan bikin apa-apa. Kita juga gak akan bikin hal yang konyol seperti itu. Dan dikatakan untuk mencari rasa aman itu, saudara. Dan manusia banyak kali mencari rasa aman di mana? Di dalam uang, di dalam koneksi, dan lain segala macam. Bukankah kalau kita secara logik kita pikir oke, saya ada kerjaan, saya ada simpenan, ada saving, saya punya investasi dan lain-lain, umur saya masih segini, akhirnya membuat perasaan kita menjadi oh iya saya bisa tenang nih. Karena kita pikir kita bisa aman di dalam semua itu. Di dalam umur, pekerjaan dan segala macam, padahal belum tentu seperti itu. Jadi dari sini pun kita lihat bagaimana iblis berusaha untuk menjatuhkan manusia dengan mempengaruhi hati kita, saudara. Sampai yang terakhir dikatakan, wah udahlah Yesus ngapain sampai sebegitu kamu mesti repotnya sih, gini aja deh. To make everybody happy, to make everybody simple, untuk supaya lebih praktis dan segala macam gini, semua saya akan kasih, yang penting kamu harus menyembah saya, itu aja.
Kamu sekali aja bow down, semua ini saya kasih. Jadi nggak usah perlu khawatir. Nah, ada banyak kali iblis menggunakan ini juga, saudara. Untuk apa? Menawarkan kemudahan. Menawarkan supaya bisa timbul asumsi atau praduga seolah-olah apa dia itu orangnya jahat sama saya atau apa, bisa aja. Ini untuk mempengaruhi hati manusia, saudara. Atau mempengaruhi, dengan kata lain, menawarkan jalan keluar dan mencari penerimaan, saudara. Nah, ini kan Tuhan Yesus katakan, saya nih anaknya Tuhan, saya ini diutus untuk melakukan misi keselamatan bagi manusia. Dan saya tidak akan tukarkan itu semua, makanya Tuhan Yesus katakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah. Nah, ini iblis maunya, udah yang penting ini aja, sembah saya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Enyahlah engkau iblis. Nah, Paulus mengingatkan kita, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Berarti saudara, hati kita itu sangat penting. Saya ingatkan ya, hati kita itu sangat penting. Manusia punya 3 hal ini. Kita makhluk roh yang dibalut oleh jiwa dan tubuh. Tubuh kita apa? Kita bisa punya panca indera, melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, dan mencium, menghirup. 5 panca indera ada di tubuh. Kalau kita mati, meninggal, tubuh itu kembali ke tanah. Karena waktu Tuhan ciptakan kita, dia ciptakan dari tanah. Nah, jiwa adalah antara tubuh dan roh. Di jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan kita, kehendak. Disitulah kita memikirkan sesuatu, reasoning sesuatu, membayangkan sesuatu, itu kita gunakan jiwa kita, saudara. Akal, logik, emosi kita itu ada di area jiwa. Tetapi ada yang di dalam roh ini. Nah, roh inilah, saudara, di dalam jiwa terdiri dari 3 hal juga ya, saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. 3 hal. Di dalam roh juga ada 3 area, yaitu hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Persekutuan itu adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Tuhan datang, masuknya ke situ. Dan hati nurani, salah satu bagian dari roh kita adalah hati nurani. Dan juga naluri, intuisi. Itu naluri lain dari perasaan, saudara. Itu sesuatu yang jauh ada di dalam sini. Nah, 3 hal ini yang mencakup dan ada terkandung di dalam roh. Nah, ada banyak kita yang hidup hanya dipimpin oleh apa? Tubuh dan jiwa aja. Apa yang dilihat? Yang dilihat bagus, oke, dia kejar. Yang dilihat dan apa yang mereka pikirkan, jiwa, oke. Tapi Tuhan mau bahwa roh harus bisa memimpin tubuh dan memimpin jiwa. Nah, ada banyak kali kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan, iblis akan banyak kali memperdaya roh kita, saudara. Hati nurani kita ini. Iblis mencemarkan hati nurani manusia sebagai usaha, sebagai sabotase untuk menggagalkan banyak hal dalam hidup manusia. Iblis selalu mencemarkan hati nurani kita, saudara. Kita udah lahir di dalam dosa. Sebelum kita terima Tuhan, hati nurani kita ini cemar. Dan setelah kita menerima Tuhan, tugas kita harus menjaga hati kita ini. Karena hati kita diberikan hati yang baru, tapi harus dijaga. Karena iblis bisa beri pengaruh buat hati nurani kita itu, saudara. Lewat setiap kegagalan, iblis akan bilang, udah lo gak akan bisa berhasil. Udah gereja lo begitu aja, gak akan bisa berkembang segala macam. Udah keluarga begitu, gak ada masa depan buat kamu, begini-begini. Kamu kan pernah gagal, pernah begini. Gak ada orang bisa percaya, gak ada orang bisa bantu kamu dan segala macam. Itu kenyataan yang disodorkan ke kita supaya mempengaruhi hati kita itu. Nah, kalau hati kita down, hati kita ambruk, selesai hidup di situ, saudara. Nggak kemana-mana lagi.
Nah, kenapa hati nurani kita penting? Yang pertama, saudara, hati nurani kita penting karena di dalam hati nuranilah kasih itu berada. Kasih itu berada. Kalau firman Tuhan katakan ada 3 hal yang besar. Iman, apa saudara? Pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Karena itu dilihat di sini Roma 5 ayat 5, Paulus menuliskan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah, apa saudara? Telah dicurahkan di dalam hati kita. Telah dicurahkan, telah diberikan bukan di dalam jiwa kita, bukan di dalam pikiran kita, tapi di dalam apa saudara? Hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita suka kadang-kadang berdoa, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu untuk saya bisa mengasihi orang, nah itu agak sedikit salah ya saudara. Karena Tuhan sudah mencurahkan itu. Waktu kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia curahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Kenapa kita gak bisa mengasihi? Itu karena hati nurani kita cemar, gak berfungsi. Jadi kita gak bisa mengasihi. Kenapa cemar? Ya seperti itu. Kalau tadi orang udah mau dapat free money gak ada. Bahkan mau dikasih berkat, orang ini gak mau. Dia minta bikin aja satu mata saya buta. Biar yang itu dua-dua buta. Yang tadi free money $3 gak mau. Dia bilang kalau gue cuma 3, dia 9. Dia 7, enak amat. Ya udah gak usah lah, mending dua-dua gak usah. Nah bukankah itu bicara soal hati yang sudah tidak bersih lagi saudara. Hati nurani yang cemar. Yang kedua, kenapa hati itu penting saudara? 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di dalam hati nurani itu terletak iman saudara. Iman itu berada di hati nurani kita. Kalau ada orang bilang, wah biarlah iman kita semakin bertumbuh dan lain-lain. Karena itu jaga hati. Kalau hatinya cemar, iman gak bisa bertumbuh. Kalau kita menolak hati nurani yang murni, kita menolak Roh Kudus untuk membersihkan, untuk memproses kita, tapi kita tolak, kita ada dengan hati nurani yang cemar, dan kita gak akan punya iman. Dikatakan kandaslah iman mereka. Karena apa? Bukan soal kurang iman, tetapi soal hati kita yang cemar. Hati yang cemar gak bisa mengasihi. Hati yang cemar gak bisa mempunyai iman yang kuat saudara. Karena hati nuraninya cemar, dia pikir ngapain kalau udah malaikat datang ditawarin, dia gak mau saudara. Gak punya kasih, gak punya iman. Dan yang ketiga, kenapa hati nurani itu sangat penting? Di dalam hati nuranilah Tuhan memberikan pewahyuan. Tuhan mengajar kita, bukan dia bicara dalam pikiran otak kita saudara. Tapi dia mengajar kita di dalam hati kita. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini. Jadi di dalam, kenapa hati begitu penting? Karena di dalam hatilah ada kasih. Di dalam hatilah iman kita bertumbuh. Ada iman yang Tuhan berikan. Di dalam hati nuranilah Tuhan juga memberikan pewahyuan. Pewahyuan ini sangat penting saudara. Kita bisa baca Alkitab kalau nggak punya pewahyuan, waduh, Alkitab hanya akan jadi obat tidur yang paling manjur itu. Karena nggak bisa ini, udah baca itu deh, cepet tidur katanya. Karena baca cuma begitu, nggak ada pewahyuan. Nah pewahyuan itu bisa terjadi karena Tuhan mengajari kita di hati nurani. Nah hati nurani itu tempatnya Tuhan tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam diri kita, dia tinggal hadir di dalam hati nurani kita saudara. Jadi di dalam hati nurani juga Tuhan mengajari kita, memberikan pewahyuannya saudara.
Nah, saya mau ajak saudara melihat sebuah contoh ya. Bagaimana kita hidup untuk bisa sadar bahwa ada banyak kali manusia gagal, manusia jatuh, manusia mengalami banyak masalah. Ada hamba Tuhan juga bisa jatuh dan lain-lain. Bukan karena kita nggak punya informasi atau nggak tahu. Lack of information, lack of knowledge, enggak. Tapi karena yang mimpin nih hati yang cemar. Desire kita, hasrat kita ini yang mimpin kita. Bukan lagi ini. Di dalam hidup kita kebanyakan, saudara, kita hidup itu dipimpin dari sini. Ini yang mengendalikan ini. Tapi harus Tuhan juga mau hati yang roh kita yang mimpin pikiran, tapi harus ada perhatian di situ bahwa hati kita juga harus benar, nggak bisa cemar. Kalau hati cemar, ya udah, itu daging yang mimpin. Karena apa? Perasaan semua berkompromi di sini, saudara. Itu juga yang akan mimpin kita. Hati yang cemar itu perasaan kita yang minta selalu untuk diperhatikan, minta selalu untuk didengar dan segala macam, saudara. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Justru yang harus kita lakukan untuk supaya kita jangan dipimpin oleh hasrat hati kita ini yang cemar. Yang kita lakukan bukan baik baca Alkitab segala macam, benar. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Dibangun yang kuat rohnya. Nanti kalau roh hati kita dimurnikan lagi, hati yang cemar disucikan oleh Tuhan, Dia yang pimpin pikiran kita. Karena kita tahu memang yang pimpin nih hati yang cemar. Nah, bagaimana ngurus untuk hati yang cemar itu? Persekutuan dengan Tuhan. Kalau Tuhan hadir di sini, Dia ngajarin kita, Dia beritahu, Dia ubah. Nah, di sini bentuknya, saudara. Nah, saudara lihat umat Israel ini contoh yang sangat sering kita dengar dan kita tahu bahwa dari antara jutaan orang yang pergi, hampir semua nggak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Padahal kita lihat orang pada masa itu, saudara, mereka semua tahu hukum Taurat. Mereka semua mengerti, mereka semua paham hukum Taurat, hukum Musa, mereka tahu. Tapi yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka itu, seolah-olah apa yang Tuhan kerjakan itu nggak mempengaruhi hati mereka. Sekarang gini ya, saudara, dikatakan bahwa di dalam perjalanan mereka 40 tahun, kalau siang itu ditutup oleh awan, tiang awan, saudara. Ditutupin oleh tiang awan. Sekarang saya mau ajak saudara membayangkan bahwa taruhlah 2 juta, itu sekitar 2-3 juta. Taruhlah 2 juta. 2 juta penduduk itu ya Israel, bangsa Israel 2 juta. Bikin kemah, itu besar loh jaraknya, saudara. 2 juta tuh mungkin sekitar, mungkin apa ya, bukan county lah ya, kayak mungkin Diamond Bar. Itu kan letaknya begitu aja ya. Ada gak kira-kira orang yang tinggal di Diamond Bar 3 juta? Ada juga mungkin. Atau taruh yang lebih besar lah. Sekarang saudara bayangkan sebesar itu. Sebesar, contoh lah mungkin sebesar Surabaya deh. 3 juta. Mungkin lebih Surabaya penduduknya. Tapi sepanjang itu, saudara, Tuhan kasih tiang awan. Sekarang bangsa-bangsa yang ada, yang mereka lalui di dalam padang gurun itu. Orang-orang itu lihat kan, itu siapa ya? Itu bangsa apa sih? Kamu lihat gak kalau siang ada tiang awan? Saudara pernah gak jalan terus tiba-tiba ada shade gitu? Kita di daerah kita awannya lagi ada di atas. Jadinya di sini lebih adem daripada di sebelah situ. Saudara pernah rasain itu gak? Pernah lihat itu gak? Atau saudara kalau lagi parkir supermarket kadang-kadang dekat-dekat pohon kan supaya ada adem gitu. Nah ini bayangkan 40 tahun
Bangsa ini kalau siang tuh ditutupin awan. Nah waktu saya pergi 2019 dengan gereja, sampai di sana saya lihat tuh pasirnya kayak tepung, saudara. Karena apa? Kalau panas itu 50 Celcius, 50 degree Celcius. Itu berapa Fahrenheit ya? 90? Lebih ya? 100 ya? 100-an, saudara. Dan itu panas sekali. Batu itu bisa pecah jadi pasir. Itu panas pokoknya. Dan Tuhan tutup pakai tiang awan. Itu kemana mereka berjalan tiang awan jalan tuh. Saudara sekarang bayangin, satu kota Surabaya itu besar ya contohnya. Gitu besar jalan gitu, ada awan besar jalan. Gimana bangsa-bangsa lain gak ngeliat tuh, itu hebat, itu bangsa apa itu ya. Nanti kalau malam ada tiang api juga. Kalau siang itu panas sekali, kalau malam itu langsung di bawah 0. Kalau padang gurun seperti itu ya saudara. Dingin gitu, pokoknya dingin sekali. Bagaimana benda gak hancur saudara. Tapi itu ada tiang awan ngikutin. Tiang api itu dia di atas. Jadi terang memberi juga bukan hanya terang tapi sejuk dan gak kehangatan lah, gak dingin. Terus tuh ada di situ 40 tahun. Itu hanya untuk masalah itu Tuhan perhatikan. Kita tahu nih, ya Tuhan perhatikan, ini. Tapi begitu iblis tunggu aja. Begitu kita lagi lengah, masa itu datang, kita mulai masuk ke dalam masa musim dingin. Masa musim dingin tuh apa? Aduh gak enak ya, udah mulai bosan, mulai capek, mulai jenuh. Ini corona begini mau sampai kapan sih? Udah mau keluar, mau kita lagi ketemu dengan teman-teman. Ada lagi Delta datang. Udah begini mau bikin apa lagi nih? Kita mungkin gimana ya? Iblis masuk nih, dia datang selalu pada masa-masa itu saudara. Dia masuk, dia tunggu kita sampai kita nih capek, kita nih marah, kita jengkel. Nah yang udah bikin seperti itu, baru dia bilang udahlah ngapain Tuhan lagi lah. Udah yang penting sekarang nih, udah deh forget about itu semua. Akhirnya dia ngikut deh hatinya, padahal dia tahu tuh, Tuhan memelihara segala macam. Knowledge, informasi dia tahu, dia paham. Karena itu menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya yang sesungguhnya saudara, bukan hanya tahu dan paham di kepala. Bukan hanya cukup moralnya baik. Banyak orang gak percaya Tuhan moralnya baik. Bukan hanya cukup dengan itu, enggak. Tapi apa yang di dalam ini. Sekarang masalah itu tuh Tuhan udah provide. Bangsa Israel tetap aja bersungut, bayangin saudara. Kita ngalamin orang sembuh aja ya, dari sakit sembuh. Waduh kayaknya gue mesti bertobat nih, aduh iya kan. Gak ada kerjaan, dapat kerjaan, gak punya rumah. Aduh kita jadi pikir kan, udahlah kayaknya kita mesti hidup baik ya. Nih udah, apalagi baru-baru COVID pertama kali tahun lalu saudara. Kita yang kita pikir ini udah akhir zaman. Adalah kita yang saling telepon, kalau gue pernah bikin salah, maafin gue ya. Banyak saudara. Yang Amerika ngalamin 911 itu juga kan gereja penuh. Orang balik lagi. Orang ngalamin mujizat, orang juga waduh. Tapi itulah saudara. Justru saya bilang ngalamin mujizat untuk bertobat juga belum tentu jaminan. Mujizat itu gak tentu menjamin kita bisa bertobat. Karena bangsa Israel tuh lihat tuh, mujizat kayak begitu gak ada tuh. Justru orang yang sudah hancur kayak 9/11 Amerika itu kita dihancur ke benar-benar. Gereja baru penuh kan, baru cari Tuhan. Justru dalam kesusahan banyak terjadi pertobatan. Orang bisa dibikin bangkrut, banyak kan kesaksian begitu saudara. Dulu pengusaha hebat, begitu bangkrut, sakit, baru bertobat. Banyak kan begitu. Jarang ada yang saya diberi ini begini-begini terus jadi pendeta, jarang. Karena itu
mujizat belum tentu jaminan supaya orang belum tentu jaminan orang bisa bertobat. Ini bangsa Israel nggak bertobat tuh saudara. 40 tahun ngelihat awan begitu jalan, tiang api nggak ada. Itu baru itu ya. Sekarang kita ngomong masalah air ya saudara. 2 juta orang itu minum airnya gimana? Sekarang taruhlah 2 juta itu badannya ya mungkin kayak Pak Aseng sama Pak Redi lah. Biasa yang badan-badan, maksudnya badan-badannya agak slim. Kalau saya slimpingan nih saudara ya, jadi langsung gini bisa 6 liter. Orang yang biasa taruhlah 2 liter. 2 liter kali 2 juta. Maksudnya satu orang 2 liter. Nah kalau 2 juta jadi berapa liter saudara? Nah, 2 juta bisa 4 juta liter itu ya. 2 liter satu orang, kalau satu orang 2 liter aja. Sekarang hitung 2 juta. Ya 4 juta liter. 4 juta liter itu. 4 juta liter sekarang kalau aqua galon gini itu berapa liter? Berapa itu tuh, berapa galon? Kalau saya hitung itu kira-kira ya saudara, dengan galonan itu kira-kira ada 2000 truk galon tiap hari datang. 2000 truk galon. 2000 truk galon itu isi truknya tuh, itu baru ngomong minum loh. Belum kalau dia mau gosok gigi itu ya. Itu gimana caranya saudara? Belum lagi kan itu di padang gurun ada angin, nggak mungkin nggak ada angin kayak begini. Ada angin tapi pasti Tuhan tuh minimize sekali lah. Tapi orang kan juga mau gosok gigi, cuci muka, bicara soal mandi. Apalagi gitu jalan panas, itu keringat, belum lagi ya itu. Kalau keleknya udah mulai ada semeriwing kan juga bahaya gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu Tuhan taruhlah buat satu orang itu at least 5 liter. Kalau sampai sama yang teteh bengek begitu-begitulah. Cuci muka apa segala macam, mau ganti segala macam. Nah itu kan ada perempuan. Perempuan di situ kan juga ada yang masih haid dan segala macam. Dulu juga belum ada. Kalau kita mau pikir sedemikian detail dan Tuhan pelihara, sendalnya aja nggak rusak. Bayangin. Tapi bisa dipelihara, itu semua dipelihara saudara. Ngomong soal minum itu 2000 truk ya. Taruhlah kalau satu orang butuh 5 liter dengan segala macam nyuci apa segala macam, taruh 5. Orangnya juga mungkin kecil-kecil lah. Kayak Pak Leo, Ibu Leli kecil-kecil gitu ya. Dia taruh itu 2 liter. Dengan semua cuci apa segala macam 5 liter. Ada 5.000 truk tiap hari itu. Dengan segitu banyaknya. Berapa juta galon saudara. Dan Tuhan memberikan ini lagi air bersih. Kita di sini juga kadang-kadang kalau minum mau kan dari Indonesia, pertama kali datang dari Indonesia, saya dulu tahu di Amerika loh airnya bisa langsung minum. Saya begitu loh. Salah satunya yang sepertinya American Dream yang hebat tuh ya saudara. Ke dapur buka truk bisa langsung minum. Itu dulu waktu masih di Indonesia. Memang bisa. Tapi kan sampai di sini ada banyak pilihan ternyata. Dan yang kan jarang lagi ada yang begitu. Kecuali kita taruh filter yang bagaimana lah. Jadi satu rumah bisa diminum, itu lain cerita. Tapi sekarang bayangin ya, air yang diberikan Tuhan tuh air bersih loh saudara. Dan gak ada orang yang matinya karena sakit. Mati karena dihukum Tuhan, iya ada. Itu. Tapi gak ada yang mati karena sakit. Itu juga ada dikirim burung yang hanya cuma 1 bulan itu loh saudara. Burung puyuh cuma 1 bulan. Saya pikir ini mungkin kolesterolnya gede kali itu ya. Jadi cuma 1 bulan. Cara makannya juga saya gak tahu. Apa di plep begitu. Masa mau langsung plep, mau langsung makan kan gak boleh. Mau digoreng. Kuali dari mana goreng 2 juta orang. Saudara kalau lihat Instagram jualan di Indonesia, nasi goreng gila. 50 kilo loh segini. Ibunya itu tangannya udah kayak gede kan. Itu baru jual baru berapa ratus pelanggan. Ini juta orang. Kalau kita mau mikirin ya saudara, sampai yang kecil-kecil kayak begitu tuh.
itu kita harusnya bisa buat hati kita tuh sadar bahwa waduh, saya harus hidup seperti Tuhan Yesus. Kalau iblis tawarkan kemudahan, iblis tawarkan jalan singkat, segala macam kita harus bisa katakan, enggak, manusia bukan hidup dari masalah-masalah ini aja. Yang harus kita sembah adalah Tuhan. Kita enggak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Yang begini yang harus mengubah hati kita, saudara. Karena apa? Dengan kita ngomongin masalah, saya ngomongin cuma masalah baru air dan lain-lain itu, saudara. Kan masalah sehari-hari ya, masalah kecil. Tapi kita baca di Alkitab 40 tahun, selama 40 tahun tuh saudara. Itu aja diperhatikan. Dan Tuhan punya berfirman bahwa aku sudah muak sama bangsa ini. Karena hati mereka jauh daripadaku. Bayangin, 40 tahun, 24 jam, 24/7. Itu selalu lihat kuasanya Tuhan. Kita nih zaman ini kan setiap hari juga bisa lihat kuasa Tuhan, tapi kan tidak sespektakuler bangsa Israel, saudara. Kita juga ngalamin kuasa Tuhan tiap hari. Yang bikin jantung nih bisa berdetak tuh siapa? Ada orang bisa ganti jantung loh. Jadi jantungnya jantung anak muda umur 20-an karena ada yang mati kecelakaan, semuanya cocok langsung dicangkok. Sekarang gini, waktu dia baru kecelakaan, dipindahin pakai mesin. Supaya jantungnya tetap begini kan. Itu kan pakai mesin. Dari mesin pindah ke kita, bikin dia bisa begini lagi tuh bagaimana cara coba. Itu kan juga kita tidur, bangun, semua mata bisa istirahat ya saudara. Tangan pegel ya istirahat. Jantung kita gak pernah berhenti. Itu juga mujizat dari Tuhan. Kita punya keluarga, kita punya keberadaan. Itu juga pemeliharaan Tuhan. Gak ada tiba-tiba meteor datang, pas gak di rumah yang lain, di rumah kita doang tuh kena meteor. Blus, gak ada gitu kan. Atau kapal lah, ada orang belajar kapal, atau ya dia turun nyusruk di rumah kita, gak ada. Atau ada penjahat, dikejar, dia khusus lari ngumpet di rumah kita. Habis lah rumah, gak ada gitu. Atau ada kesalahan teknis di dalam komputer, perbankan segala macam. Tiba-tiba uang kita di bank tahu-tahu jadi 0. Bisa aja. Zaman udah kayak begini saudara. Semua tuh kan permainan di komputer mesin ya. Kok itu bisa gak terjadi? Itu juga kasih karunia Tuhan. Tapi itu kan sesuatu yang kita nggak lihat secara kasat mata, tapi kita harus menyadari, oh iya. Tapi bangsa Israel dilihat mata loh, tiap hari tuh ada awan, ada tiang, dapat makan saudara. Makannya mana? Makanya harus dipungut pagi. Kalau siang dia udah rusak karena apa? Panas kan. Mana itu turunnya cuma begitu doang. Nah sekarang bayangin tuh saudara. Sampai ke nabi Tuhan yang namanya Nabi Elia itu. Yang di tepi sungai Kerit ya diberi makan. Itu diberi makan sama burung gagak apa saudara? Roti dan daging. Kalau sekarang saya tanya saudara, saat ini roti dan daging namanya apa tuh saudara? Yang tukang masak tahu gak? Roti dan daging namanya apa tuh? Sandwich atau burger, hebat. Berarti Nabi Elia dapat burger dan sandwich tuh. Bisa bayangin gak saudara? Dan kalau kita ngomong burung gagak tuh makan daging busuk. Kenapa ini burung gak makan daging yang dia bawa? Itu gue dipikir gak? Pernah dipikir begitu? Kenapa dia kan burung yang suka makan daging bangke. Dia disuruh Tuhan, nih bawa buat hambaku. Daging, roti. Dan rotinya bukan tipis ya kayak kita ngomong sandwich itu kan ada tebel ya rotinya. Belum French toast yang segini besar. Waduh saudara. Plus daging. Itu dia bukan nasi bungkus loh. Burger. Karena memang susah bawa nasi bungkus. Burungnya mesti gede. Burung Garuda yang gede gak ada. Jadi kita lihat bagaimana hal-hal ini terjadi untuk merubah hati manusia itu saudara.
Makanya dari sini yang terakhir saya mau katakan kepada saudara ya. Tuhan katakan, akulah jalan dan apa saudara? Kebenaran dan hidup. Manusia selalu mencari jalan keluar dari masalahnya. Tapi kita lupa kalau jalan keluar itu sebenarnya Tuhan Yesus. Dia bilang kok, akulah jalan. Kita semua nih selalu cari jalan dalam hidup ini. Jalan supaya hidup lebih baik, jalan supaya keluar masalah, jalan supaya segala sesuatunya jadi makin indah. Yesuslah jalannya. Dan kedua dikatakan kebenaran. Kita di dalam hidup ini selalu mencari apa yang benar, tapi yang dunia katakan benar, itu sesungguhnya bukan kebenaran. Iblislah yang selalu bilang itu kan, bukankah ada tertulis, malaikat akan menyokong engkau. Itu secara pengetahuan segala macam. Tapi Tuhan bilang, akulah kebenaran dan hidup. Orang selalu bilang, ya Pak, kalau gak kerja kita gak hidup. Nah itu. Kalau saya gak kerja, keluarga saya mau makan apa? Keluarga saya gak hidup nanti. Gak juga saudara. Ada banyak orang keluarga, orang tuanya dipanggil Tuhan mati, kecelakaan atau apa, anak-anaknya masih kecil, mereka jalan hidup juga. Nah bukan seperti itu saudara, supaya kita mengerti bahwa at the end of the day, Tuhanlah yang jadi jalan, yang jadi kebenaran, dan yang jadi hidup kita saudara. Yang kalau kita pikir, kalau gak ada uang kita gak bisa hidup, kalau gak ada ini gak bisa, no. At the end of the day kita tahu bahwa kalau gak ada Tuhan, baru kita gak bisa hidup. Kalau kita gak tinggal di dalam Tuhan, baru kita gak bisa hidup. Dari situlah kita mengerti bahwa memang penting untuk jaga hati. Karena dari sinilah timbul berbagai macam hal. Ada orang bisa senang ketawa depan kita semua baik, gak tahu apa yang di dalam ini kan saudara. Dan kita juga manusia terbatas, cuma bisa apa yang kita lihat. Kita gak tahu kenapa dia bisa begitu, juga kita gak tahu apakah ada sesuatu di belakang itu semua. Jadi karena itu, sebelum kita mudah tersinggung, sebelum kita mudah marah dan lain-lain, baiklah kita katakan kepada Tuhan, biarlah hari ini aku mau belajar untuk menjaga hati nuraniku tetap murni dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin saudara? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang besar. Pada hari ini kami belajar untuk menjaga hati nurani kami ya Tuhan. Kami tahu ada banyak hal dari awal ibadah yang mungkin sempat mempengaruhi kami, tapi kami mau berdoa biar kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan mengubahkan hati kami. Supaya hati kami menjadi murni dan tidak tercemar. Karena kami tahu hati nurani adalah yang sangat penting. Karena di dalam hati nurani kami, disitulah letak kasih itu. Disitulah letak iman dan disitulah letak pembelajaran kami. Terletak pewahyuan daripada Tuhan. Di dalam hati nuranilah Tuhan tinggal dan Tuhan berbicara. Karena itu kami harus menjaga hati nurani kami bersih di hadapan Tuhan. Ada banyak orang di dalam dunia ini dikendalikan oleh hasrat yang timbul dari hati nurani yang tidak murni lagi. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa biar kami seperti Rasul Paulus. Aku mengusahakan setiap saat aku hidup berkenan dengan hati nurani yang bersih di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya yang Tuhan lihat bukan apa yang kami kerjakan, tapi yang Tuhan lihat apa hati kami. Yang Tuhan lihat adalah isi hati kami. Tuhan sudah menawarkan kepada seorang pemuda kaya. Tuhan katakan jual harta bendamu. Dan pemuda kaya itu menangis kecewa.
Satu kali ada seorang yang berasal dari kota Yeriko, yaitu Zakeus. Dan dia naik ke atas pohon dan Tuhan Yesus katakan, "Zakeus, turun. Malam ini aku mau menginap di rumahmu." Dan dari situ Zakeus memberikan keputusan-keputusan yang lahir dari hatinya. Pertobatan seseorang akan terlihat dari kondisi hatinya. Zakeus berani berkata, "Kalau aku pernah menipu orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Tuhan Yesus gak pernah menyuruh Zakeus untuk menyerahkan hartanya, menjual hartanya, gak pernah. Tapi Zakeus merasakan kasih yang daripada Tuhan mengubah hatinya. Hati yang tercemar diubah oleh Tuhan. Karena itu dia berani mengatakan akan mengganti berkali lipat ganda. Saudara, untuk seorang Zakeus, orang yang hidup dari menagih pajak, pasti dia mencari kehidupan dengan menipu kiri dan menipu kanan. Kalau dia berani mengatakan aku akan mengganti 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu berarti dia sudah siap untuk hidup dengan sangat sederhana. Keputusan ini yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Biarlah pada saat ini kita sadar bahwa kita mau memelihara dan membenahi hati nurani kita supaya tidak cemar. Karena iblis selalu berusaha untuk mencemari hati nurani kita dengan kegagalan, dengan segala fakta-fakta hidup. Firman Tuhan mengatakan apa yang terlihat itu sementara, yang tidak terlihat itu kekal. Penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini itu sementara. Tapi hati nurani kita adalah hal yang kekal. Firman Allah adalah kekal. Karena itu saudara, pelihara hati nurani kita. Kalau Zakeus sanggup untuk bilang aku akan menggantikan, dia siap untuk hidup miskin, saudara. Tuhan gak minta itu semua, tapi itu lahir pada saat hati nuraninya dijamah oleh Tuhan. Itu lahir dan dijamah oleh Tuhan, dan dia berubah. Dia katakan, untuk Zakeus Tuhan Yesus jadi jauh lebih penting daripada uang yang dia dapat. Itulah yang juga membantu kita untuk mengajari hati nurani kita. Kalau kita semua mungkin bilang, ya tapi uang itu, gak ada uang kita gak bisa hidup. Saudara, Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Manusia hidup bukan hanya dari uang saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Allah. Dari sinilah kita melihat, biarlah Tuhan Engkau yang mengajari kami lewat hati nurani kami. Engkau yang memulihkan hati nurani kami supaya kami dapat mengasihi orang lain. Engkau yang memulihkan hati nurani kami supaya kami dapat terus beriman, kami dapat terus menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Karena apabila hati nurani kami ini kotor dan tercemar, kami gak bisa mengasihi orang, kami gak bisa percaya sama Tuhan. Karena hati nurani kami ini kotor. Tapi karena kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin, kami harus menjaga hati nurani kami ini kudus dan suci di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, ada banyak manusia digerakkan oleh hati nurani yang cemar. Dan ujungnya mereka mengalami banyak kesusahan dalam hidup mereka. Karena itu kami mau mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Tuhan, benahilah hati kami, sucikan hati kami, kuduskan hati kami. Segala hati yang cemar, segala bentuk-bentuk hati yang marah, kecewa, yang mungkin sudah dipengaruhi oleh iblis, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan memulihkan kondisi hati nurani kami.
kami menjaganya, menatanya, dan mengurus hati nurani kami tetap suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Kalau saudara melalui online melihat ibadah ini, bisa memberikan juga lewat Venmo atau Zelle dengan username faithfulfic@gmail.com, atau bisa menghubungi Bapak Samuel Gosal dengan nomor telepon yang sudah tertera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami akan memberi persembahan. Apa yang kami kembalikan kepada Tuhan ini, biarlah kami melatih hidup kami dan melatih manusia batiniah kami untuk taat dan setia, taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memberi dengan hati yang bersyukur saudara. Nanti petugas akan mengedarkan kantong persembahan. Saya mau panggil anak saya Kalista supaya juga bisa didoakan gitu, saudara. Oke. Nanti mungkin saya bisa minta Bapak Ibu bisa bangkit berdiri sama-sama. Nanti saya minta dengan hormat mungkin Pak Leo mewakili jemaat bisa mendoakan Kalista. Iya. Mari kita semua berdoa di sini untuk Kalista yang umur berapa ya Pak? 13? Wow. Ya, let's pray. Bapa yang Maha Kuasa, kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan yang baik. Tuhan, pada saat ini kami semua datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan Yesus, sebab Engkau telah memberkati Kalista ya Tuhan Yesus dari kecil sampai umur 13 tahun sekarang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini ulang tahunnya kami minta ya Tuhan Yesus Engkau memberkati dia berlimpah-limpah ya Tuhan, supaya dia bisa tumbuh menjadi seorang dewasa yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, yang selama berharap hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga Pak Sam dengan Ibu Peggy ya Tuhan, dan Tio juga, berkati mereka semua ya Tuhan Yesus, dan kami serahkan mereka semua. Biarlah kami berharap hanya perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. In Jesus name I pray, amen. Terima kasih Pak Leo. Happy birthday Kalista. Oke. Iya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih udah doakan Kalista, our firstborn. 13 tahun nggak kerasa itu ya saudara. Waktu Peggy-nya mau melahirkan juga saya sempat kehilangan pekerjaan dan lain-lain, banyak masa-masa itu. Tapi saya lihat tangan Tuhan luar biasa ya. Lalu
kita juga masih hidup di apartemen di West LA, dan Tuhan rancangkan itu semua. Dia lahir bisa di ini Ronald Reagan Hospital, itu di UCLA Hospital, dan departemennya juga baru buka khusus baru buka itu semua. Jadi tempat tidur waktu Peggy melahirkan juga baru. Dan nggak lama setelah itu kalau nggak salah Michael Jackson meninggal kalau nggak salah. Dan di rumah sakit yang sama juga, maksudnya itunya ini sekali gitu. Dan kita lihat Peggy juga bisa melahirkan Kalista juga hampir 20 jam, lama secara natural semua. Dan sebelum Kalista lahir juga waktu saya tahu perempuan. Nah dari situ juga saya yang cari namanya itu Kalista, the most beautiful katanya. Jadinya saya selalu bilang you're my firstborn. Jadinya ya sekarang udah mau jadi gadis. Nah yang banyak pikir juga saya nih, waduh ini Tuhan. Jadi bilang ini jangan tahu-tahu udah mau ada ini, waduh biarlah. Saya udah dari kecil saudara, saya udah doakan nanti calon suaminya orangnya mesti baik ya Tuhan, dan mengenal Tuhan semua. Jadi dari itu juga kita udah serahkan kepada Tuhan, dan dari situ Tuhan pelihara sampai dia besar. Anak itu juga pendiam, waktu Peggy baru melahirkan masih mamanya ada, terus kan bed rest gitu ya. Tapi saya udah ajak dia ke gereja gitu. Saya bawa berdua doang, masih kecil gitu. Saya bawa nggak nangis nggak apa gitu. Saya udah tahu minum susu, saya kasih susu paling mudah. Tapi ya dari situ juga kita belajar bahwa anak adalah pemberian Tuhan, dan bukan hanya itu, sebenarnya Tuhan percayakan kita dengan anak kita ya. Itu miliknya Tuhan. Nah Tuhan mau kita bikin anak kita bertumbuh jadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi itu terima kasih atas doanya semua Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya kita akan sama-sama memberikan ucapan syukur kepada keluarga Wijaya. Beberapa hari yang lalu, lagi-lagi, oke, mesti dibuka ya. Puji Tuhan, hari Minggu ini saudara, FIC dan seluruh jemaat dan keluarga, kami sama-sama bersukacita atas berkat Tuhan yang baru di dalam keluarga Ibu Meiling dan Pak Ken Wijaya. Ya, and we all would like to give a big warm of welcoming baby Rose Wijaya. Welcome to the world baby Rose. Baby Rose dilahirkan Juli tanggal 22 2021, tadi ada itunya, ada tanggalannya di Rumah Sakit Saint Jude ya. Iya, puji Tuhan. Ibu dan Bapak dalam keadaan yang sehat, khususnya ibu dalam keadaan sehat. Kita puji Tuhan, dan juga kita akan melantik Ibu Meling menjadi oma ya. Oma, the first grandkids ya, cucu pertamanya sehat, puji Tuhan. Tante Sin kalau melihat ini untuk seluruh keluarga besar, Pak Roy Gunawan, Ko Bengki, semua yang menonton tayangan ini yang ada di Indonesia, Pak Hami, semuanya, kami sungguh sangat bersukacita atas kelahiran the new edition untuk Wijaya Clan. Jadi keluarga besar kita menyambut welcome baby girl Rose Wijaya. Puji nama Tuhan, haleluya. Karena itu untuk membuat semakin sempurna, saya minta the first timer Oma untuk maju ke depan, kita mau doakan. Jadi mungkin teleponnya bisa diberi sebentar buat Ibu Irene. Iya dong, kan berkat turun dari mama papa dong ya kan, ada mamanya, kita doakan supaya anak-anaknya dan cucunya juga diberkati Tuhan. Haleluya. Iya, mari saudara kita bangkit berdiri, bisa kita angkat tangan, kita mau doakan untuk Oma Meling.
Oma Ibu Meling. Waduh, jadi masih kikuk ke pertama dengar kata Oma ya. Nanti lama-lama udah mulai biasa nih. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau Samuel dan khusus Lili udah bisa Tuhan anugerahkan anak yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa dari awal proses sampai kelahiran Tuhan pelihara janin tersebut dan kita bisa melihat baby Rose dilahirkan dengan kuat, sehat dan selamat ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Meling, Pak Ikian dan anak-anak semuanya. Biarlah mereka ada di dalam perlindungan dan tuntunan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah hati yang datang daripada Tuhan, kuasa, hikmat, urapan daripada Allah, turun dari orang tua kepada anak-anak dan kepada cucunya. Semuanya ya Tuhan, kami berdoa biarlah hadirat Allah, Roh-Mu yang kudus, menyertai mereka semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, selamat Ibu Meling, congratulations. Haleluya. Dari anak yang pertama Ibu Meling, puji Tuhan, haleluya. Iya, mari kita kembali, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara yang akan dibacakan oleh Pak Samuel Gosal. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita sangat diberkati pada hari ini dengan announcement atau berita-berita bahagia. Ulang tahun Kalista, Oma Meling. Congratulations untuk Susana Wijaya dan my good friend Ken Wijaya. Kita dengar Tuhan Yesus sudah dekat, sudah mau datang, tapi tetap aja orang punya cucu, punya. Itu karena kita semua diberikan hope. Kita semua mempunyai hope karena Tuhan selalu beserta kita. Jadinya walaupun apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap beranak cucu. Ya. Dan seperti biasa kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. The spiritual man. Di dalam dunia ini kita sangat diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang spiritual. Yang walaupun seperti saya bilang dunia ini kacau balau. Tetapi kalau kita adalah spiritual people, kita akan selalu mempunyai hati yang damai, sejahtera. Seperti orang yang enggak khawatir sama sekali. Apapun yang terjadi kita tetap tenang, kita tetap merasa seperti kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan seperti biasa, saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam fic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang ingin memberikan melalui cash atau cek bisa menghubungi saya, nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara semua. Setiap 2 minggu sekali kita mengadakan care group yang diadakan dengan Zoom pada jam 5 sore hari Sabtu. Hari Sabtu yang baru saja berlalu kita tidak ada care group karena kita akan adakan untuk minggu depan tanggal 31 Juli. Jadi saudara-saudara yang mau ikut bisa ikut di dalam Zoom care kita, di dalam Zoom yang Pastor Semi selalu undang saudara-saudara di dalam anugerah. Mari kita semua ikut di dalam care group kita diadakan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan announcement yang baru minggu lalu saya berikan announcement tentang Pak
Daniel Hairudin yang mengadakan doa setiap jam 5 pagi di Indonesia, waktu Indonesia. Berarti waktu Amerika jam 2 siang. Untuk saudara-saudara yang mau ikut di dalam doa, saudara-saudara bisa ikut di dalam doa dengan Pak Hairudin yang diadakan pada jam 5 pagi waktu Indonesia dan waktu Amerika jam 2 siang. Dan kita juga ada virtual praying yang kita adakan setiap hari Rabu dan Jumat. Pak Daniel Hairudin mengadakan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Jadi saudara-saudara bisa ikut. Dan untuk FIC kita mengadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada jam 8 malam waktu Amerika. Jadi saudara-saudara yang mau ikut di dalam doa virtual kita adakan pada jam 8 malam hari Rabu dan Jumat. Dan seperti biasa saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun di dalam melaksanakannya. Jangan lupa bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia, negara yang berperang dengan COVID-19, supaya negara Indonesia dilindungi, ditolong oleh Tuhan di dalam COVID-19. Berita duka cita anak dari Grace Chong, anak paling sulung, putra paling sulung meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Kita semua di Faithful International Church turut berduka cita atas berpulangnya anak dari Grace Chong. Dan seperti apa yang kita dengar, ada yang meninggal, ada yang lahir. Karena itu adalah semua yang ada di dunia ini. Mari kita bersama-sama selalu ingat kalau kematian adalah part of us. Kita lahir, kita akan meninggalkan tempat ini pula. Dan kita tetap bawa di dalam doa supaya Grace Chung di dalam bimbingan Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Terima kasih saya berikan kepada Pastor Sammy. Happy Sunday. Puji Tuhan, terima kasih Pak Aseng. Berkaitan dengan Ibu Grace ya saudara, saya menyampaikan sedikit update setelah salah satu putranya dipanggil Tuhan. Ibu Grace juga kondisinya lagi drop dan ada di hospital karena juga positif COVID dengan salah satu putrinya. Tapi puji Tuhan berangsur-angsur sudah jauh lebih baik. Buat Ibu Grace pasti tetap menggunakan oksigen dan dipantau khusus oleh dokter, dan sudah ada banyak hal yang baik. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa untuk Ibu Grace dan keluarga di Indonesia. Juga berdoa buat semua rakyat Indonesia atau mungkin keluarga saudara yang masih ada di Indonesia, kita terus doakan. Kita juga turut berduka cita kepada istri dari Pak Pendeta Hairudin Daniel Hendrik, Ibu Arfi, yang papanya baru dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu juga karena COVID. Jadi atas nama gereja kita turut berduka cita. Dan biarlah Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam masa-masa ini. Puji nama Tuhan saudara, dan buat Bapak Ibu Saudara mari kita terus put our hope high, terus punya harapan walaupun kelihatannya ini masih belum berakhir, tapi jangan patah semangat, jangan kita terlalu pikir yang negatif, jangan waduh ini udah ada Delta, nanti teman-temannya sekampung datang lagi virus-virus yang lain, tetapi marilah kita tetap jaga pengharapan kita, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga badan kita semua. Dan most of all saudara, kita percaya selama kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Baik, puji nama Tuhan saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini atas anugerah dan rahmat-Mu yang besar.
Kami berdoa dan biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami, mengubah hati nurani kami ya Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang sudah hadir pada hari ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyinari wajah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa Israel dan bangsa Amerika, bahkan seluruh dunia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh terus menghadapi semua ini dengan iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari dan Tuhan memberkati kami ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami menerima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau dan Tuhan memberkati Engkau. Damai sejahtera dan anugerah-Nya yang sempurna ada di dalam hidup-Mu. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Happy Sunday.